iblis Yin yang mengalihkan pandangan mereka dan tiba-tiba berdiri berdampingan sebelum berubah menjadi embusan angin hijau, meninggalkan bau busuk di belakang mereka. Tampaknya mereka menuju ke arah burung suci Maulan. Para kultivator langsung menghela nafas lega. Mereka merasa lebih percaya diri dengan monster pengisap darah ini di depan mereka. Di sisi lain, angin hijau iblis mayat itu tampak bergerak lambat, tetapi sebenarnya kecepatannya luar biasa. Dalam sekejap mata, angin itu telah menempuh setengah perjalanan dan perlahan menghilang dari pandangan. Yang lain melirik dengan takjub dan mereka tak kuasa mengalihkan pandangan ke lelaki tua berambut terurai yang mengendalikan kedua mayat itu. Karena pada dasarnya, ia tampak sangat tenang dan hal itu sangat melegakan bagi kultivator yang mengawasinya. Di sisi lain medan perang para pendekar sihir, burung biru raksasa itu dengan tenang melepaskan api iblisnya untuk menekan para kultivator 7 kebenaran agung secara tegas. Mampu memanfaatkan ki spiritual dunia, burung itu dapat dengan mudah mengumpulkan semua kekuatan roh api dalam radius 5 km ke dalam tubuhnya. Dengan mudah mengubahnya menjadi api iblis biru tanpa perlu mengonsumsi kekuatan spiritual dari tubuhnya. Selain itu, seiring berjalannya waktu, ia mampu menyerap lebih banyak kekuatan roh api. Inilah perbedaan antara tahap transformasi dewa dan tahap yang lebih rendah. Karena alasan seperti inilah, setiap kali seorang kultivator tahap Huasen atau transformasi dewa muncul di selatan surgawi, mereka mampu menyapu seluruh benua tanpa takut akan apapun. Sejak awal, para kultivator 7 kebenaran agung hanya mampu menjerat monster ini dengan kekuatan harta sihir mereka. Namun seiring waktu berlalu, bukan hanya formasi pengisolasi iblis yang hancur, tetapi kobaran api yang terperangkap juga lolos. Saat ini, mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Saat itulah, burung api itu menghentikan nyala apinya dan dengan bingung melihat sekeliling seolah-olah merasakan sesuatu yang aneh. Dengan teriakan tiba-tiba, burung itu membentangkan sayapnya dan cincin cahaya biru menyelimutinya, serta kemudian meliputi area seluas lebih dari 300 meter. Dengan suara gemerisik, gumpalan asap hijau yang hampir tak terlihat muncul di tengah cahaya. Setelah itu, iblis Yin yang muncul dari dalam. Setelah penyamaran mereka terbongkar, kedua iblis ini menjerit keras dan menggeliat sebelum berubah wujud. Dengan rambut merah dan kulit hijau, tubuh mereka tumbuh hingga setinggi 6 meter. Jari-jari mereka gemetar, meluncurkan beberapa puluh untayan cahaya abu-abu ke arah burung raksasa itu. Burung biru itu berhenti sejenak sebelum menjerit marah. Ketika melihat serangan para iblis, ia membuka mulut dan menyemburkan pilar api biru dari mulutnya. Dan pada saat yang sama, ia membentangkan sayapnya dan menyelimuti tubuhnya dengan badai api biru, menyapu gelombang api biru setinggi 40 meter ke arah kedua iblis itu. Melalui teknik yang tidak diketahui, iblis Yin yang mampu mengatasi serangan ini dengan memancarkan untayan ki mayat hidup, memungkinkan mereka untuk menahan serangan api iblis dan melanjutkan serangan mereka. Dengan fokus dari burung suci yang dialihkan dari para kultivator 7 kebenaran agung, mereka mampu menyatukan harta karun mereka dalam semangat yang diperbarui dan menunjukkan kekuatan mereka sekali lagi. Saat kedua iblis mayat dan kultivator 7 kebenaran agung sedang berurusan dengan burung suci Maulan, kedua iblis mayat itu tiba-tiba memancarkan cahaya abu-abu dan melesat ke belakang burung raksasa itu, melewati lautan api dan langsung menuju lentera kuno yang tidak jauh dari sana. Ketika prajurit sihir Le melihat ini, dia dengan tenang memukul salah satu lentera dengan segel sihir. Tiba-tiba menggerakkan lentera untuk melepaskan bara api. Dalam sekejap mata, 9 bara api mulai berputar satu sama lain sebelum tiba-tiba berubah menjadi 9 burung api biru. Mereka membentangkan sayap mereka dan menghadapi 2 penyerang iblis itu. Kedua iblis itu menghadapi mereka dalam pertunjukan yang ganas. Ki mayat hidup berwarna abu-abu melayang dari mulut mereka. Jari-jari mereka berubah menjadi cakar sebelum mencapik-capik burung api saat mereka menghilang dari pandangan. Selain itu, cakar mereka nampak berdenyut dengan cahaya abu-abu. Namun, pada saat penundaan itu, burung raksasa itu tiba-tiba menoleh ke arah 2 iblis mayat dan menyemburkan awan biru besar dari mulutnya, serta menyapu mereka ke dalamnya. Dan dalam sekejap mata, iblis Yin yang terperangkap ke dalam lautan api lainnya.
Ketika para kultivator tujuh kebenaran agung melihat ini, hati mereka menjadi sedih. Pada saat itu, pendekar sihir tua yang keriput itu melihat pemandangan di kejauhan dan tersenyum sebelum berbicara kepada wanita berjubah hitam. Wanita itu kemudian mengalihkan pandangannya ke medan perang dan kemudian mengangguk, menyadari bahwa baik pendekar sihir maupun kultivator tampak sama-sama kelelahan. Pada saat ini, bibirnya nampak bergerak memberi perintah. Dan tak lama kemudian, sekelompok pria berjubah hitam terbang keluar dari perkemahan prajurit sihir dan berbaris rapi. Masing-masing membawa 7 tas besar di pinggang mereka. Dan dengan itu, wanita berjubah hitam itu membuka mulutnya dan meludahkan sebuah bendera kecil yang indah. Bendera itu hanya berukuran 2 inci dan bersinar dengan cahaya hitam samar, tetapi saat melayang di udara, ukurannya membesar hingga 3 meter. Wanita itu dengan dingin menunjuk ke harta karun itu, dan tak lama kemudian, bendera hitam itu bergetar dan bersinar dengan cahaya hitam saat melesat ke langit, menghilang dari pandangan dalam sekejap mata. Sesaat kemudian, seluruh medan perang diselimuti angin gelap saat awan hitam mulai menutupi langit, menyebarkan kegelapan di seluruh medan perang. Ketika para kultivator yang sedang bertempur melihat ini, mereka mau tak mau menoleh dengan cemas. Saat langit menghitam, para pria berjubah hitam melemparkan kantung penyimpanan dari pinggang mereka. Mantar keluar dari bibir mereka, kabut hitam pekat dan angin menyeramkan menyembur keluar dari kantung-kantung itu. Dalam sekejap mata, daratan tertutup kabut hitam dengan siluet samar yang bergerak-gerak muncul dari dalamnya. Sisik-sisik berkilauan dari tubuh mereka, seolah-olah mereka adalah pasukan lapis baja. Pemandangan yang mencengangkan ini membuat para kultivator yang menyaksikannya merasa ngeri. Selain itu, Long Han juga nampak mengerutkan kening dengan tegang sambil menghela nafas dalam hati. Tak lama kemudian, kantung-kantung itu berhenti mengeluarkan kabut dan pasukan perlahan muncul dari dalamnya. Wujud sebenarnya dari siluet itu akhirnya terungkap. Mereka adalah mayat tanpa daging yang dilapisi tembaga. Meskipun mayat-mayat yang telah disempurnakan ini nampak terhuyung-huyung saat berjalan dengan baju sirah mereka, masing-masing mayat ini memiliki mata yang bersinar dengan cahaya hijau, taring yang terlihat, dan kultivasi pada tahap pembentukan fondasi. Bahkan ada 3 penguasa mayat yang lebih besar yang memiliki kultivasi formasi inti. Mata mereka yang bergeser menunjukkan kecerdasan yang lebih dalam. Sesaat kemudian, seorang kultivator dari belakang Long Han berteriak kaget. Mayat bersirah tembaga, bagaimana bisa ada begitu banyak dari mereka? Bahkan ada ribuan dari mereka, ucap kultivator tersebut. Mendengar itu, Long Han pun berkata dengan dingin, bukan apa-apa. Dengan bantuan sekti iblis dari kekaisaran Jin, mayat-mayat lapis baja ini bukanlah hal yang mengejutkan. Jika ini baru awal pertempuran, kita tidak perlu takut. Tapi sekarang kita sudah kelelahan dengan para pendekar sihir. Mayat-mayat lapis baja tembaga pasti akan mengalahkan kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah pergi dan menghalangi mereka, ucap Long Han. Ketika yang lain mendengar ini, mereka saling pandang dan tersenyum getir. Sekalipun mereka meninggalkan pos mereka dan penyerang, prajurit sihir itu juga akan mengerahkan pasukan cadangan mereka. Pertempuran ini akan benar-benar merugikan mereka. Adapun 3 kultivator agung selatan dan para bijak Maulan, pertempuran belum berakhir. Suara pertempuran mereka masih terdengar dari atas. Dalam pertempuran sengit ini tidak diketahui pihak mana yang unggul. Oleh karena itu, mereka tidak bisa diandalkan. Tepat ketika Long Han dan para kultivator lainnya mendapati diri mereka dalam keadaan tak berdaya dan bersiap untuk bertarung, mereka tiba-tiba mendengar lolongan dahsyat dari kejauhan. Cahaya perak menyinari seluruh medan perang ketika seekor binatang buas raksasa muncul di tengah cahaya itu. Seekor kera setinggi 70 meter dengan rambut sehitam tinta, bulu setajam anak panah, mata menyala seperti api merah tua, dan hidung berbentuk mengerikan. Ketika kera raksasa itu muncul, ia menoleh untuk melihat mayat-mayat bersirah tembaga di bawah. Ia memukul dadanya sebelum meraung dengan bersemangat dan menghentakkan anggota tubuhnya ke tanah, dan kemudian mengejar sekelompok mayat bersirah tembaga di dekatnya. Di sisi lain, ketika mayat-mayat bersirah tembaga melihat kera raksasa itu semakin mendekat, mereka masing-masing terbang ke udara tanpa peringatan
dan menyemburkan untayan ki hitam, menyelimuti kera itu dalam awan hitam besar. Meskipun mayat-mayat yang telah dimurnikan itu tidak memiliki kultivasi yang sangat tinggi, ketika sejumlah besar mayat hidup secara bersamaan memancarkan ki mayat hidup, bahkan seorang kultivator Yuan Ying pun tidak akan berani menerima serangan itu. Namun, kera raksasa itu tidak berniat menghindar. Sebaliknya, ia mendengus ke arah ki hitam dan menyemburkan seberkas cahaya kuning pekat dari setiap lubang hidungnya, berubah menjadi awan kuning yang menyapu kabut hitam dengan kecepatan kilat. Awan itu dengan cepat diserap sebelum diserap kembali ke dalam mulut kera raksasa tersebut. Karena mayat-mayat yang telah dimurnikan itu memiliki sedikit kecerdasan, mereka tetap diam saat hal ini terjadi. Memanfaatkan situasi ini, kera raksasa itu terus mendengus dan kabut kuning membumbung, menyerap benang-benang ki hitam ke dalam lipatannya. Ki mayat hidup dari mayat-mayat yang telah dimurnikan menghilang dan masing-masing jatuh ke tanah, serta kembali menjadi mayat biasa. Adapun awan ki abu-abu di udara perlahan-lahan menghilang. Beberapa saat kemudian, beberapa ratus mayat yang telah dimurnikan telah disapu bersih oleh kera raksasa itu. Kemudian, ia menjilat bibirnya dan menatap mayat-mayat yang telah dimurnikan lainnya dengan sedikit hasrat. Mayat-mayat olahan biasa tidak mengenal rasa takut dan tetap bergerak di samping. Namun, ketika penguasa mayat tahap formasi inti menjadi gelisah melihat pemandangan itu dan mata mereka menunjukkan sedikit rasa takut dan ragu-ragu. Selain itu, kedua pasukan benar-benar takjub dengan kemampuan yang ditunjukkan oleh kera raksasa itu. Di sisi lain, wanita berjubah hitam itu sangat terkejut. Dia memberi pria tua keriput itu sepatah kata singkat sebelum melesat ke arah kera raksasa itu dengan seberkas cahaya kuning. Ketika dia melihat kera raksasa itu membuka mulutnya dan hampir mengeluarkan cahaya kuning, dia dengan panik melambaikan tangannya, membentuk bilah cahaya ungu sepanjang 10 meter yang menembus ke arah kera raksasa itu. Namun sebelum pedang itu sempat menyerang kera raksasa tersebut, guntur bergemuruh dan cahaya perak muncul. Seorang pemuda berjubah biru tiba-tiba muncul di bahu kera raksasa itu dan ia juga melambaikan tangannya, memunculkan perisai cahaya biru di depannya. Tak lama kemudian, dengan bunyi dentang yang keras, cahaya biru dan ungu saling terjalin. Sesaat kemudian, perisai biru dan pedang ungu itu saling menjauh. Namun di sisi lain, pria berjubah biru itu juga nampak tersentak, wajahnya nampak terkejut. Sesaat kemudian, pemuda itu melirik wanita berjubah hitam dan bertanya dengan acuh tak acuh. "Seorang kultivator iblis," ucap Hanli. Kemudian dia memutar tangannya, memanggil berbagai busur petir emas berukuran berbeda di sekelilingnya. Petir-petir itu melompat-lompat di sekujur tubuhnya, memancarkan cahaya emas yang menyilaukan. "Petir pembasmi iblis ilahi," teriak wanita berjubah hitam itu dengan panik. Tepat ketika dia hendak membalas dengan amarah karena serangannya dipatahkan, dia tiba-tiba melihat petir memancar dari tubuh Hanli. Selain itu, jaring guntur yang bergemuruh bergegas menyelimutinya. Dengan wajah yang tampak ngeri, tubuhnya berubah menjadi asap saat dia mundur, serta berusaha menghindari petir dengan segala cara. Dengan wajah tanpa ekspresi, Hanli membentangkan sayapnya dan menghilang dari pandangan. Melihat ini, wanita berjubah hitam itu segera teringat apa yang telah didengarnya tentang Hanli dan dengan tergesa-gesa membuat gerakan mantra dengan tangannya. Tubuhnya yang terbuat dari asap memburam dan berubah menjadi 8 salinan identik, masing-masing berdiri berdampingan. Masing-masing tampak nyata dan bertindak sendiri-sendiri, terpecah dan menyebar ke berbagai arah dalam bentuk garis-garis cahaya kuning. Selain itu, tidak diketahui salinan mana yang asli. Di sisi lain, dalam kilatan cahaya perak, Hanli muncul di tempat wanita itu semula berdiri dan guntur bergemuruh di belakangnya. Dia melirik bercak-bercak cahaya kuning yang tersebar dengan tenang. Bahkan ada sedikit seringai di wajahnya. Kekuatan spiritual memasuki matanya. Cahaya biru bersinar dari dalam pupilnya, mengaktifkan mata roh penglihatan terang. Sesaat kemudian, Hanli mengangkat kepalanya dan menatap ke kejauhan. Siluet-siluet di dalam cahaya kuning itu semuanya redup dan memiliki sedikit ki spiritual. Semuanya palsu. Jantung Hanli berdebar kencang dan dia segera menoleh ke sekelilingnya.
tiba-tiba menyadari bahwa secercah senyum yang hampir tak terlihat diam-diam mendekatinya dari belakang. Wanita itu menggunakan teknik ilusi untuk menarik perhatiannya dan memutuskan untuk memanfaatkan celah perhatian ini untuk melancarkan serangan mendadak padanya daripada melarikan diri. Wanita itu cakap dan berani. Seandainya bukan karena mata roh penglihatan cahayanya, ia tidak akan mampu mendeteksinya. Teknik penghindaran wanita itu tidak kalah terampilnya dengan Yin Yue. Indra spiritual saja tidak cukup untuk menemukan jejaknya. Menyadari hal itu dan terkejut setengah mati, Hanli diam-diam berbalik dan terbang langsung menuju kera raksasa itu, seolah-olah tidak lagi berniat mengejar wanita berjubah hitam itu. Gumpalan asap tipis itu telah sampai sekitar 10 meter dari Hanli. Asap itu berhenti sejenak dan tiba-tiba tubuh wanita itu muncul di udara. Sebilah cahaya kuning sepanjang 1 inci bersinar dari tangannya, mencoba menyerang Hanli dari belakang. Dari penampakannya, sepertinya dia tidak akan menyerang jantung Hanli dengan tajam. Jika serangannya tepat sasaran, tubuhnya pasti akan hancur. Namun, tepat saat wanita itu hendak menyerang, Hanli berbalik dengan cepat, matanya langsung tertuju padanya. Dia membuka mulutnya, memancarkan cahaya keemasan dari mulutnya. Wajah wanita berjubah hitam itu memucat pasi dan ia buru-buru mencoba menghindar, tetapi sudah terlambat. Karena pada dasarnya, ia tidak akan bisa menghindari serangan dari jarak sedekat itu. Seketika itu, kilatan petir keemasan keluar dari mulut Hanli dan langsung mengenai bahu wanita itu, serta kemudian memenuhi udara dengan aroma terbakar. Hingga kemudian, wanita itu menjerit sebelum jatuh dari langit. Hanli mengepakkan sayapnya, menghilang diiringi guntur yang menggema di belakangnya. Tiba-tiba, Hanli muncul kembali di belakang wanita itu dengan satu lengan diselimuti api biru samar. Dia dengan lembut menempelkannya ke leher wanita itu. Lapisan es biru yang tebal menutupi seluruh tubuhnya, mengisolasinya dari sensasi lain selain dingin. Kemudian dia terus jatuh dari langit serta diselimuti es. Di sisi lain, Hanli nampak melayang tak bergerak di udara dan telah siap dengan segenggam petir yang melesat dari tangannya. Dia melepaskan petir itu dan menangkap wanita beku itu di dalamnya. Kemudian dengan kilatan cahaya dari matanya, cahaya keemasan bersinar terang di sekitar sosok beku wanita itu, dan dalam serangkaian ledakan, wanita berjubah hitam itu berubah menjadi bintik-bintik cahaya es sebelum menghilang tanpa jejak. Satu-satunya yang tersisa di jaring petir itu adalah jiwa Yuan Ying wanita tersebut. Wajah jiwa Yuan Ying itu pucat pasi, seolah-olah menahan petir pembasmi iblis ilahi dalam tekanan yang luar biasa. Hanli meliriknya, dan tepat ketika dia hendak memusnahkan jiwa Yuan Ying itu, jiwa Yuan Ying itu menjerit, "Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah pendamping Dao dari kepala sekte penyihir Yin Kekaisaran Jin. Jika kau membunuhku, sekteku tidak akan tenang sampai kau mati," ucap jiwa tersebut. "Pendamping Dao dari Master Sekte Penyaring Yin," ucap Hanli dengan dingin sembari mengamati jiwa itu sejenak sebelum tiba-tiba melepaskan cengkeramannya pada petir dan berbalik. Melihat hal itu, jiwa wanita itu tertegun sejenak sebelum dengan gembira terbang melewati celah. Namun, pikirannya tetap dipenuhi dengan pikiran jahat untuk membalas dendam. Namun tepat ketika dia berada 30 meter dari Hanli, jaring itu tiba-tiba mengencang sekali lagi, mengikat erat jiwa Yuan Ying itu ke dalam jaring. Tak lama kemudian, guntur bergemuruh dan jiwa Yuan Ying wanita berjubah hitam itu berubah menjadi abu. "Sekarang setelah aku menghancurkan tubuhmu, bagaimana mungkin aku membiarkanmu mendapat kesempatan untuk membalas dendam?" ucap Hanli, bergumam pada dirinya sendiri dengan tak berdaya dan menghela napas panjang sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke kera raksasa itu. Meskipun rangkaian peristiwa yang menyebabkan Hanli membasmi wanita itu rumit, hal itu terjadi hanya dalam sekejap mata. Pendekar sihir tua yang keriput itu sudah terbang ke arahnya dalam seberkas cahaya keemasan saat dia dalam bahaya. Namun pada saat itu, cahaya merah muda aneh muncul di dekatnya dan berubah menjadi awan merah muda besar, dan kemudian langsung menyelimuti prajurit sihir yang sudah layu itu. Dalam serangkaian gemuruh, pendekar sihir tua yang keriput itu berhasil menyebarkan kabut merah muda, dan cahaya di sekitarnya menyebar, memperlihatkan wajah pucat pasi. Dia menatap tajam kabut merah muda itu dengan mata penuh amarah.
Dia benar-benar tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh pemimpin sekte penyaring Yin ketika mengetahui bahwa sahabat Dounya telah terbunuh. Dia hanya bisa menggertakkan giginya karena marah pada Hanli dan siapapun yang menghalanginya. Serangkaian tawa lembut terdengar dari awan merah muda itu dan tak lama kemudian menghilang, menampakkan seorang pemuda tampan dengan wajah lembut, dan dia adalah Iblis Awan dari Sekte Ikatan Harmonis. Iblis Awan terkekeh dan melirik Hanli. "Saudara Tauhan, sekarang setelah aku membantumu, hutang budi telah terbayar," ucap Iblis Awan. Setelah mengatakan itu, Hanli mengalihkan pandangannya melewati lelaki tua yang keriput itu. Selain para pendekar sihir berjubah hitam yang berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan pembantaian kera raksasa itu, ada pasukan pendekar sihir yang terbang melintasi cakrawala. Seberani apapun Iblis Awan, ekspresinya langsung menunjukkan keterkejutan ketika melihat jumlah mereka yang begitu banyak. Sebelumnya, Hanli berhasil menyelamatkan Iblis Awan dari penghalang secara kebetulan dengan menggunakan 2 butir petir. Namun, tepat ketika Hanli berencana untuk bertarung bersama dengannya, ia tiba-tiba melihat sekte penyaring Yin melepaskan sejumlah besar mayat berlapis tembaga, dan saat itulah Hanli memutuskan untuk melepaskan binatang jiwa menangis, serta penasaran dengan kemampuannya sekarang setelah ia menyempurnakan mutiara jiwa menangis secara keseluruhan. Begitu muncul, binatang itu menimbulkan kehebohan dengan antusiasme yang besar dan mulai dengan giat menyerap mayat-mayat yang telah disempurnakan di sekitarnya. Namun, yang mengejutkan adalah betapa efektifnya binatang jiwa menangis melawan mayat-mayat yang telah dimurnikan oleh para kultivator. Hanli tahu bahwa binatang jiwa menangis mahir melahap jiwa-jiwa iblis dan juga hantu. Tetapi tampaknya kemampuan anehnya telah mengalami evolusi seiring dengan tubuhnya. Ini benar-benar sebuah kejutan, tetapi kejutan yang menyenangkan. Setelah menghadapi begitu banyak pendekar sihir, Hanli dan Iblis Awan saling berpandangan serta sama-sama berniat untuk melarikan diri. Namun, binatang jiwa menangis masih mengamuk di antara mayat-mayat hasil olahan pasukan. Hanli tidak ingin meninggalkannya begitu saja. Dan tepat ketika Hanli berpikir untuk menggunakan mutiara jiwa yang menangis untuk memerintahkannya mundur, dia tiba-tiba mendengar tawa menggelegar dari belakangnya. "Jangan takut, rekan Tauhan, karena kau telah melepaskan binatang buas ini untuk menghadapi mayat-mayat yang telah dimurnikan. Kami akan membantumu menghadapi para pendekar sihir ini," ucap Longhan. Ketika Hanli mendengar suara Longhan, hatinya berdebar. Dia segera berbalik dan melihat Longhan 100 meter jauhnya, serta nampak memimpin sekelompok kultivator. Hanli pun merasa senang. Tidak heran jika para pendekar sihir tidak langsung melancarkan serangan. Tampaknya mereka menangani situasi ini dengan hati-hati setelah melihat bala bantuan kultivator juga mendekati mereka. Di sisi lain, ketika Longhan melihat wujud iblis Hanli, sedikit rasa takjub muncul di wajahnya. Tetapi dia segera mengabaikannya, karena sekarang bukan waktu yang tepat untuk menanyakannya. Para kultivator semuanya mengamati para pendekar sihir di seberang mereka. Seluruh medan perang telah melalui perjuangan yang sengit, dan waktunya telah tiba untuk pertempuran yang menentukan. Kedua belah pihak memiliki kemenangan dan kekalahan mereka sendiri, serta sejumlah besar kerugian. Namun, pertempuran ini bukan sekedar adu tanding. Mereka yang kalah dalam pertempuran kehilangan nyawa mereka, dan mereka yang menang harus melanjutkan pertempuran dalam keadaan kelelahan. Longhan telah mengirimkan kultivator lain untuk menyibukkan Tianzong serta membebaskan rekan Dounya Feng Bing untuk pertempuran yang lain. Karena pada dasarnya, hanya ketika mereka bersama-sama, dia akan mengerahkan kekuatan sejati mereka. Dan sekarang setelah masalah mencapai tahap ini, Longhan tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan kepada pendekar sihir tua yang keriput itu. Sesaat kemudian, Longhan melambaikan tangannya dengan lembut. Pasukan yang telah ia jaga hingga saat ini adalah pasukan elit. Mereka segera memanggil harta sihir mereka dan memulai serangan besar-besaran. Bahkan saat ini, tubuh mereka bersinar terang. Para pendekar sihir yang mereka hadapi juga luar biasa, dan mereka mengarahkan ki spiritual mereka untuk menghadapi mereka. Tiba-tiba, konfrontasi terakhir antara masing-masing pasukan akan segera dimulai.
Meskipun para pendekar sihir memiliki tambahan seorang pendekar sihir Yuanying tingkat lanjut, dengan kehadiran iblis awan bersama 4 kultivator Yuanying tingkat menengah lainnya, mereka akan mampu menahannya dengan paksa. Di sisi lain, Hanli berpikir untuk bergabung dalam serangan terhadap para pendekar sihir lelaki tua yang keriput itu. Tetapi ketika dia mengerahkan pandangannya ke burung suci, ekspresinya berubah drastis.